Berapa tahun tuh papa tuh membangun karir papa sebagai pedagang batu ya. Jadi keliling 6 bulan itu baru laku. Kenapa buka lab Pak? Kenapa memutuskan buka lab? Ya papa bukan orang sekolahan. Di Batu ini otodidak. Ya papa pengen anak-anak papa itu punya keilmuan gitu di perbatuan gitu kan. Iya adalah omongan-omongan kalau Gary keluarga-keluarganya dibagusin. Karena kalau dia kenal justru dia tahu ada Muhammad malah kayak lebih ketat sama keluarga sendiri. Aduh, yang GRI moderate di sertifikat lain, lab lain, papa nggak sebut namanya lah. Keluarin signifikan, papa punya moderate itu di GRI. Bapak Haris Ayub, CEO of GRI Lab, Oke. yang super duper sibuk sekali. Kita undang ke POV ini mungkin udah hampir 2 bulan lah. Apa nggak sempet kan? Tarsok memang waktunya mungkin lagi luar biasa padat Pak. Enggak padat, artinya sibuk pikiran, bukan sibuk langkah. Ruwet katanya Pak. Pikir apa lagi ruwet katanya? Lagi ruwet. Kenapa, Pak? Complicated aja lagi banyak yang dipikirin. Urusan batu pasti Pak. Batu dan sekitarnya. Batu dan ini ya berarti apa di lingkungan batu. Ya dibilang sibuk enggak juga sebenarnya. Mungkin banyak yang dipikirin. Pak, tapi katanya market batu medium up lagi agak slow ya Pak, lagi agak turun ya Pak. Enggak, sebetulnya udah bisa diprediksi dari beberapa bulan lalu. Dari sejak mata uang Sri Lanka jatuh ya dan US kita semakin naik, sebetulnya itu juga kendala barang medium up masuk ke sini. Selain daya beli di Indonesia juga lagi turun. Ya, daya beli di Indonesia lagi turun, harga di luar lagi naik. Ya, para pedagang untuk beli di luar kan mau nggak mau ngitung kan harga beli dan harga jual. Ya, Sri Lanka juga hari ini mulai menguat juga dibanding berapa bulan lalu ya. Sempat krisis parah kan? Ya sempat kan. Waktu itu sempat diuntungkan lah kita ya. Dengan kurs seperti itu kita sempat diuntungkan kita. Okay. Artinya beli barang bisa dengan kurs dengan harga rupiah yang agak turun, Sri Lanka money turun. Ya kita bisa lebih murah belinya. Tapi harga di Sri Lanka naik banyak lah. Semenjak krisis sampai sekarang nih Pak? Iya, di sana daya beli naik Dam. Pembeli luar juga mulai beli. Ini bicara beberapa bulan lalu ya. Iya. Yang berakibat begini. Jadi orang-orang Sri Lanka yang biasa kemari itu juga nggak mudah untuk beli barang di sana. Oke. Ya. Orang Sri Lankanya sendiri ini ya. Iya, untuk yang biasa kemari itu nggak begitu gampang untuk beli barang di sana saat inilah. Oke. Kesan satu di sana harga tinggi kayak Papa tadi bilang, di sini daya jualnya juga nggak kuat. Nggak kuat. Jadi itu 2 faktor yang membuat barang-barang medium up juga nggak masuk ke sini. Akhirnya lari ke luar ya Pak ya, dari Sri Lanka ke negara lain, pembeli negara lain. Bukan lari, di Sri Lanka memang international market. Iya sih, betul. Bangkok international market, ya kan. Nggak bisa bilang lari ya. Ada kualitas tertentu yang memang itu untuk Indonesia. Ya, itu mau tidak mau Sri Lanka harus mengikuti harga pasar Indonesia. Contohnya Pak, barang-barang ya, apa? Barang-barang curi mata, seter yang ada kotor, tapi seternya nggak sempurna. Oke. Barang-barang bluff lah ya, barang-barang curi mata. Ya mau nggak mau Indonesia lah. Oke. Kalau barang-barang yang top Pak, kayak misalnya kan banyak sekarang orang ngincar barang-barang no hit Pak, ya kan? Ya jarang no hit, justru yang terjadi hari ini banyak orang cari di Indonesia jual di luar. Oh gitu. Ya kejadiannya begitu. Kejadian seperti itu. Oke. Ya termasuk Papa juga cari, ya kan? Papa tadi jual juga berarti keluar kan? Ya jual. Oke. Jual. Oke. Ada barang-barang tertentu yang Papa jual di luar. Oke. Ini menarik nih. Ini konteksnya buat teman-teman yang mungkin baru tahu atau kenal Papa di sini. Papa ini bokap gue sendiri Pak Ayub. Kita udah berapa kali syuting tapi bukan podcast, lebih ke interview. Oke. Di komen-komen tuh banyak Pak yang minta Papa, kapan dong undang lagi papanya, kapan undang Pak Ayub. Makanya kita hadirkan. Tapi di edisi kali ini nih, ini Pak Adam tuh tertarik nih untuk ngangkat story Papa. Cerita Papa itu kan mulai dagang batu di umur 18 tahun. Kayak 16 tahun. 16 bahkan 16 tahun Papa mulai dagang batu. Bahkan Opa sendiri, papanya Papa kan Papa yang malah ngajak dagang batu asli ya saat itu, benar gak sih Pak ceritanya ini?
Ya nanti kita upas itu. Makanya kalau gitu boleh deh Papa ceritain dulu Pak. Gimana awalnya kok Papa bisa seorang Papa Haris Ayub di umur 16 tahun memutuskan gue pengen dagang batu. Oke, tapi ini pernah kita bahas kan soal Papa dari usia muda nih. Salah satunya Papa pernah bicara ya, beberapa faktor penyebab orang menjadi pedagang batu. Oke. Pernah kita bahas dulu di situ. Betul. Salah satunya adalah lingkungan, ya kan? Kalau papanya Papa, opa kamu itu pernah main batu pada zamannya. Ya, zaman dulu zaman bluestin, zaman batu koral. Artinya bukan barang-barang precious stone kayak gini. Tapi kan opa berhenti terus. Ya, opa dirikan Soraya Film ya. Terus Terjun ke film tuh ya, ninggalin terus batu. dealer Yamaha apa ya. Malang Jadi melintang dealer juga ya, Yamaha, malang melintang juga. Nah, akhirnya kan ketika Papa mulai di usia 16 tahun itu opa dalam posisi tidak dagang batu. Tidak dagang batu. Tapi lingkungan Papa ada teman baik Papa kayak Om Kalet itu, sahabat Papa, memang dia keluarganya juga kan aktif di batu. Oke. Ada Om Papa juga yang main batu juga kayak Opa Jebir ya. Om Jebir itu main batu juga. Oh itu lebih dulu bahkan Pak. Senior lah Opa Jebir kan, kalau Opa berhenti main batu, kalau adiknya Mama, adiknya Oma kamu, Opa Jebir itu masih main batu. Oke. Sehingga mereka mengikuti peralihan ke precious stone. Perkembangannya mereka ikutin. Ya, kayak Abaji. Abaji ya, Kakek ya, kakek papanya Mama. mertua Papa lah, ya kan gitu ini ya, supaya penonton ngerti nih. Iya. Betul nggak? Siapa nih? Jadi kan, emang kita lingkungannya lingkungan. Iya, jadi waktu itu tapi banyak faktor karena lingkungan Papa main kayak Om Kalet itu, om-omnya banyak yang masih main batu. Ya, jadi awalnya tadi bukan seneng sama batu, bukan, karena buat nambahan uang sekolah. Dan itu kesempatan itu Papa gunakan ketika oma kamu, papa kamu pindah ke Surabaya. Diam-diam Papa sambilan tuh pulang sekolah sambil pakai seragam, muter-muter tuh. Itu di Jakarta papanya kan tapi? Di Jakarta. Oke, terus Pak? Ya, masih pakai seragam. Ada toko-toko emas yang takut beli, dipikir nyolong barang bapaknya mungkin nih kan. Lah itu Papa dapat barang buat Papa ke toko-toko Ya emas? pinjam sama Pak Jebir, Om Habib sama saya sama. Aku bilang lah mau belajar mau coba dagang batu. Iya, tapi Papa mulai dari betul-betul dari dasar. Dan Papa memang concern nggak tahu dari dulu nggak suka sintetik. Oke. Jadi zaman dulu masih jual koktil. Barang-barang kecil gitu. Buat setting satu kert zaman itu 5.000, 10.000, 7.000, 15.000. Barangnya apa aja tuh Pak? Safir, ruby, jamrud kecil-kecil. Oke. Buat setting. Jadi waktu itu memang buat nyari uang kantong aja. Iya. Jadi keliling 6 bulan itu baru laku. Sekali waktu laku berdua sama Om Kalet. Waktu itu pinjam motornya Om Mesut juga tuh. Itu Om Mesut itu senior juga, Ya, ada itu senior juga, guru kita juga, ya kan, apa hormati dia lah. Jadi keliling tuh untung 15.000 tuh. Mesti ingat Papa angkanya. 15.000. Bapak bisa lupa untung 20 juta, tapi untung 15.000 itu Bapak nggak lupa. Karena ada historinya itu. Ya karena itu momen yang penting dalam sejarah Bapak. Kita nggak bisa, kita tidak bisa melupakan hal-hal yang apa ya, yang ada arti buat kita. Yang ada hal-hal yang berarti buat kita. Momen, situasi itu mungkin 15.000 itu lebih menyenangkan waktu itu daripada untung 50 juta hari ini buat Bapak. Ya, jadi itu punya cerita. Buat isi bensin motor tadi yang pinjam itu kita isi bensin dulu, pakai aturan kita nih. Isi bensin dulu. Lebihnya baru kita bagi dua tuh sama teman Papa sama Om Kalet ini. Ya. Itu jual sama toko Mas Abadi di Cikini. Itu pertama. Yang belakangan kita sempat punya toko sama Opa di depannya sama toko Mas Abadi di Menteng Prada. Ya kan? Gitu. Terus Pak? Ya itulah ceritanya, mulainya di usia 16 tahun. Ya berjalan dengan waktu, Papa nggak jadi kuliah tuh. Ya kan, Papa tamat SMA dari sekolah negeri SMA 17. Akhirnya Papa harus keluar dari SMA 17 karena sering terlambat, karena pindah ke Rawamangun. Tinggal di rumah Om Anwar kan, jadi tinggal di Rawamangun. Jauh sekolahnya kan, sering terlambat. Akhirnya Papa berhenti atau diberhentiin lah, ya kan?
Sebenarnya mau berhenti nggak boleh, sama kepala sekolah sering terlambat dia berhentiin. Ya udah tambah intens, keliling batunya, jual batunya tambah intens, keliling batunya. Baru setelah berapa lama baru itu merasakan bahwa ini adalah kerjaan papa gitu. Papa udah daftar kuliah tapi akhirnya papa tinggal tidur aja, nggak usah kuliah. Papa udah S3 kan? SD, SMP, SMA. Iya kan? Ini SMA juga nggak jelas. SMA lulusnya sekolah malam. Sekolah malam waktu itu. Akhirnya masuk SMA 22 tapi Pelita 2 sama pegawai-pegawai yang udah umur-umur waktu ujian itu di SMA 22. Jadi ijazah SMA 22. Apa lagi yang mau tanya? Banyak pertanyaannya, banyak. Ini podcast bisa 2-3 jam. Kalau nggak ada potong masjid nih kita 2-3 jam kita bisa. Unlimit lah buat Pak Ayub ini, waktunya unlimit kita syuting. Tapi orang bosan kalau kelamaan. Enggak. Bosan juga kalau enggak lah. Pak, terus gini, Papa itu kan dagang dari dulu, Pak. Papa kita tahu banget dulu bolak-balik ke luar negeri itu bukan sekali 2 kali, Pak. Puluhan bahkan ratusan kali. Di saat apalagi waktu udah kawin sama mama kan. Kapan pertama kali Papa ke Sri Lanka, Pak? Tahun 86 bulan Juni. Sebentar, Sri Lanka itu negara pertama yang Papa keluar beli batu atau ada negara lain? Oh, pertama. Pertama ya? Iya, tapi dulu tuh berangkat bukan kayak sekarang, ada Sri Lanka Airlines. Iya. Langsung dulu tuh transit Singapura. Ambil tiket di Singapura, kita keluar berangkat lagi. Naik Singapore Airlines. Iya. Ceritain dong Pak, di Sri Lanka gimana Bapak pertama berangkat itu gimana Bapak bisa berangkat ya kan? Gini. Terus situasi di sana seperti apa? Kalau kita jangan loncat dulu. Kita cerita dari tadi 16-17 tahun tadi. Oh, boleh, silakan. Nah, setelah itu Papa baru mulai dari koktail, Papa mulai pinjam barang orang, keliling keluar kota. Ini sekolah malam udah dihitung mungkin dalam setahun lebih itu mungkin dijumlahin sekolah nggak lebih 30 kali masuk sekolah. Nggak lebih 30 kali ya. Tapi Papa lulus. Jadi waktu lulus orang tua Papa, Opa cerita sama orang juga. Artinya dia cerita heran gitu. Maksudnya, anak saya ini nggak pernah belajar, nggak pernah masuk, lulus. Berkeluh kesah lah. Makanya Papa ini kagum apa heran gitu. Kagum apa heran gitu. Ya udah akhirnya Papa konser lah di Batu, Papa keliling sana, keliling sini. Ketemu Om Anwar ya, ikut keliling, akhirnya diajak join sama Om Anwar. Om Anwar udah pernah ke Sri Lanka, jadi Papa sama dia. Tapi Om Anwar udah gak dagang sekarang. Iya. Jadi akhirnya berangkat sama dia lah ke Sri Lanka. Itu pertama atau berdua doang Pak? Berdua. Ya berdua sampai di Sri Lanka. Ya gimana ya hal yang baru gitu ya. Hal yang baru lah. Di China Fort yang sekarang di pasar tuh ya. Tapi banyak orang Indonesia saat itu udah banyak. Oh, udah banyak berangkat. Banyak. Papa termasuk yang junior lah ya. Berarti ada satu generasi lagi di atas Papa ada 3 generasi. Oh ya? Iya. Papa paling muda lah. Umur berapa pengen guys? 20 tahun ya. 20 tahun. Tahun 87 Papa mulai ke Mesot, ke Thailand. Tahun 87. Tapi 86 Papa ke Sri Lanka. Join sama Om Anwar setahun 2 tahun. Terus Om Anwar ada urusan lain, jadi kita stop. Bukan stop ribut tapi stop memang pisah. Iya bisa. Baru ke Mesot. Iya. Terus ke Sri Lanka. Sempat 2 kali sama Om Anwar join. Akhirnya tahun berikutnya Papa ada macet, ada jual barang sama orang di Indonesia. Papa nggak sebut namanya. Agak macet, agak tersendat-sendat. Akhirnya Papa ada salah satu keluarga yang jual-jual kalung tuh, kalung-kalung akik tuh segala macem. Ya udah, Papa kerjain itu sambil nunggu uang cair nih. Sempet juga ya? Iya, Papa ada kalung-kalung itu nggak berapa untuk nyambung hidup aja supaya jalan terus. Iya. Supaya jalan terus. Gitu. Problemnya Papa ini anak pertama gitu kan. Jadi waktu mau ke Sri Lanka akhirnya ada berapa ribu ya. Oma juga, mama Papa itu ada uang sedikit, kasih Papa juga. Support lah ya Papa buat pegang batu. Ada kasih Papa buat tambahan kasih, ya kan, Papa ke Sri Lanka. Batu-batu di Sri Lanka saat itu murah banget. Murah banget. Dan lebih banyak kan sih Pak dibanding sekarang Pak? Kalau masalah quantity juga Pak?
Sebetulnya mungkin lebih banyak. Tapi sekarang kan Sri Lanka tidak hanya batu Sri Lanka, baru ada Tanzania dari Madagaskar. Emang zaman itu mayoritas batu Sri Lanka tuh. Sri Lanka. Safirnya Iya, semua. Madagaskar belum ketemu. Iya. Tanzania belum. Jadi papa rasa itu zaman itu di Sri Lanka ya batu Sri Lanka. Almost ya. 99%. Kalau sekarang kan enggak, barang Sri Lanka 20-30%. Iya. 2-30%. Bahkan di Sri Lankanya ya. Oh, iyalah. Jadi kalau orang Sri Lanka bilang ini barang-barang Sri Lanka beli di Sri Lanka, itu lihat inklusi aja lah. Tidak kurang valid lah argumennya kalau kurang bilang valid. itu. Kalau nggak sohi lah. Nggak sohi. Nggak sohe. Iya. Ya. Oke. Barang-barang apa Pak yang paling banyak di Sri Lanka saat itu? Zaman dulu ster dah, orang Indonesia senang ster. Masa? Cutting belum terlalu kayak Tapi sekarang. zaman itu kan treatment buat ster juga belum ada elektrik gitu kan Pak? Oh enggak, yang dibakar jadi gini, zaman dulu itu yang dibakar jelas Gyoda, Milky. Oke. Kayak yang silky nggak dibakar. Jadi banyak barang-barang yang sebetulnya sekarang bisa jadi biru bagus saat itu nggak dibakar gitu kan Karena Pak? tidak ada teknologi elektrik yang baru ini. Iya. Ya kan, dulu yang sekali bakar jadi. Gyoda, Milky, Silky Milky gitu. Oke. Ya, jadi barang yang di hit kayak sekarang ini kayak yang Silky dulu nggak di hit. Karena warnanya timbul ketika ada hit yang kedua. Cuman gas aja dulu. Bahkan dulu diesel ya. Diesel lah. Ya, diesel. Orang Sri Lanka dulu sebelum ke gas tuh masih pakai diesel. Oke. Pakai diesel. Tapi diesel kan panasnya kan tidak seperti gas LPG ya, beda. Kan kurang paham soalnya. Maksimalnya kan sampai 1.500. Papa dari kapan pada mengulik-ngulik gitu? Papa sangat amat mendalami batu sekali Pak. Itu mungkin yang membedakan Papa dengan banyak pemain batu lain ya. Iya tapi jangan ditiru deh Papa, karena orang kesian juga kalau rugi-rugi ya kan. Cuma Papa kan memang gini. Papa mulai dari sesuatu nol, dari yang nol, dari tidak ada, ya kan? Dari tidak ada, lantas punya. Itu ada proses rasa bersyukur, menikmati itu ada di situ. Papa merasa Tuhan Allah kasih rezeki buat Papa ini dari bidang ini. Papa bukan nggak coba hal-hal lain iseng-isengnya, tapi memang semua itu nggak menghasilkan gitu, ya kan? Justru yang terlihat itu ya batu permata ini. Papa coba buat segala macam. Ada aja masalahnya di ujungnya begini. Ya nggak perlu ceritain di sini lah. Iya. Tapi yang terjaga, yang terlihat, yang kelihatannya memang berkahnya juga di batu aja nih. Itu garis tangan begitu Pak. Iya, ada batu. Ya kan sampai besar-besarin kamu orang, anak-anak semua dari batu. Dari batu. Iya. Ya kan. Ada Papa bikin perhiasan lah apa, batu. Ya, ujungnya ada yang nggak beres di dalam. Ya kan? Boleh tuh Pak ceritain dikit soal perhiasan. Papa kan pernah punya pabrik perhiasan. Bengkel lah. Bengkel ya, tapi kan bengkel skalanya medium lumayan kan Pak. Kegedean nanti malu. Itu ceritain dikit ya Pak. Tahun berapa pertama Papa bikin bengkel itu Pak? Bengkel itu kan sebetulnya Papa tuh pernah buat itu semacam ngemodalin lah. Awalnya nih ya. Ada 2 orang lah yang Papa kasih lah. Ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 93. Ada umur 2 tahun tuh. Ya 93. 2 tahun tapi nggak ada untung Papa tutup ya. Kenapa? 2 tahun nggak ada untung. 2 tahun nggak. 2 tahun nggak ada untung. Jangan geser. Ya 2 tahun nggak ada untung tuh. Oh 93 buka 2 tahun tuh nggak? 95 ya. 95 Papa close. Ya Papa bubarin deh. Papa nggak terjun langsung. Ini yang di sawah besar bukan sih Pak? Iya di sawah besar. Tempat tongkrongan pemain batu ya. Papa sewa rumah mesut itu. Oke. Ya. Lah rumah mesut bukan dulunya rumah opa juga Pak? Iya, tapi bener kan? Dibeli sama mesut, terus Papa sewa buat buka bengkel kecil-kecilan. Iya. Kenapa Papa mau buka bengkel saat itu Pak? Kenapa Papa mau bergerak ke perhiasan? Papa kan lagi dagang batu, pasti lagi aktif juga tuh waktu itu kan? Ya iseng aja pengen. Maksudnya ada yang Papa lihat gak sih dari future perhiasan ini? Mungkin kan Papa punya ide itu atau benar-benar murni sederhana aja gitu ya? Sederhana aja. Karena dulunya waktu Papa masih keliling-keliling itu masih umur belasan tahun, Papa suka bikin 1-2 biji cincin. Oh, udah Papa coba, udah Papa lakukan ya? Udah suka Papa. Cuman bikin sama orang 1 biji 2 biji gitu. Oke. Udah pernah.
Akhirnya karena ada batu-batu juga, Pak pikir buka aja deh 93 buat diikat, malah nggak batu sendiri bisa diikat lah. Batu sendiri bisa diikat. Cuman nggak ada untung, ya udah Papa 95 Papa bubarin. Tukangnya 2 tuh ya? Enggak, ada 3-4 orang. Oke. Ada 3-4 orang, 4 orang ada. Oke, itu Papa bubarin. Terus kan di awal 2000 ya Papa mulai buka lagi ya Pak ya? Habis krisis 98. Habis krisis tuh sempat jatuh banget ya Pak ya? Adam sempat nemenin Papa dulu, inget ya Pak, jual beli mobil, lihat dari koran, terus kita ke daerah mana Papa ajak Adam, mobilnya Verosa. Verosa ya? Iya. Beli apa Pak? Adam nggak tahu beli apa, Adam masuk mulai bawa, Adam duduk di mobil Pak. Opel Blazer. Verosa juga Pak. Yang Verosa malah Papa beli kayak di rumah itu mobil. Opel Blazer bener, kita ikut ke sana iya. Verosa ke rumah, betul. Ya Papa sih coba segala macam waktu krisis 98. Tapi kan Papa juga justru itu kebangkitan Papa juga kan? Ya. Bener nggak? Saat 98 krisis itu nggak lama Papa bangkit kan? Papa temuin, Papa boleh cerita dong di sini? Apa tuh? Cerita Papa dulu ke Mesot, Papa beli. Mesot kan Papa udah pergi. Sorry, Birma ya. Papa ke Myanmar yang beli batu. Myanmar 93. Yang beli pucuk-pucuk itu di mana? Oh ya itu nggak ada masalah di Mesot pun bisa beli, di Yangon tapi bisa itu beli. Krismon bener kan? Waktu Krismon Papa comeback dari situ bukan? Enggak juga. Coba ceritain dong. Oke, kalau gitu coba ceritain kita Pak. Comebacknya Papa saat Krismon itu gimana tuh Pak? Kan semua orang jatuh-jatuhan apalagi pemain batu. Ya kan harga dolar berapa, batu pasti kan sulit banget lah. Enggak, masalahnya bukan soal jatuh, masalahnya nggak ada yang beli. Iya. Ketika krisis 98 itu waktu itu nggak ada yang beli Jadi tapi kalau punya utang juga gimana Pak? Utangnya dolar gitu kan kena imbas banget kan dengan adanya krisis saat itu kan. Waktu itu Papa ada beli ya, ada beli safir 1 harga $5.000. Dolar masih berapa tuh? 10 karat, dolarnya 2.200. Oke. Tapi Papa belum bayar tuh. Ada orang Sri Lanka 1, teman Papa baik dan dia sampai hari ini baik sekali ya. Ya waktu itu Papa beli harganya berarti kan berapa? 50.000 US kan? Iya. Begitu dolar 5.000, 6.000, teman Papa telepon, Ayub kalau you nggak bisa jual, saya dengar negara you ada masalah. Kalau you nggak bisa jual, intikar haji itu. Oh. Ya kalau you nggak ada bisa jual, you kembaliin aja. Baik juga dia Pak. Luar biasa. Papa nggak lupa itu orang juga baik. Sampai hari ini baik sama Papa. Tadi dia bilang kalau Ayub nggak bisa jual di Jakarta, di Indonesia, kan saya dengar negara you lagi US-nya lagi naik, you kembaliin aja, dia bilang. Nggak masalah, you bilang. Jadi akhirnya Papa balikin tuh barang. Karena barang itu kalau dihitung sekarang, waktu itu kan dolar sampai 18.000. Iya. Tapi begitu dolar 5.000, dia udah telepon Papa. Karena Papa nggak mungkin bisa jual barang itu 200 juta saat itu. Iya betul. Dari 5.000 kurs 2.000 kan berarti kan berapa duitnya itu ya? 2.200 kali 10 karat 22.000. Tapi waktu itu kan cuma kursnya 2.200, berapa tuh? 40 jutaan ya? Enggak dong, $5.000 ya. $5.000. 10 juta, 5.000 ya. Kan 20 karat berapa ya? 10 karat. 10 karat. Oke. 10 karat. Bagus, Royal Blue, no hit. No hit tuh Dam. Nah, terus Pak. Ya kalau sekarang mungkin 20.000 sekarang. Oke. $20.000 sekarang. Iya, sekarang. Iya. Oke, terus Pak. Habis itu? Ya akhirnya Papa balikin. Oke, Papa balikin. Dia ngerti lah situasi itu, Papa nggak mungkin bisa jual di negara kita. Kan sini orang belinya pakai rupiah. Iya, benar. Papa balikin ya itu barang. Ya 98, 99, akhirnya gimana tuh? Ya hampir 2.000 Pak buka bengkel lagi tuh, bikin perhiasan lagi. Oke. Ya dari yang tadinya paling tidak ngikat batu-batu Papa sendiri ya. Akhirnya banyak orang suka, mulai bikin-bikin dan Papa. Oh berarti setelah ke Rismon tuh Papa buka bengkel, tapi dagangnya jalan juga kan Pak? Jalan, tapi kan Papa Seno Malek. Iya, bengkel pas Rano Malek. Papa jadi masih dagang-dagang juga. Dagang, mana-mana dagang. Aktif Papa. Ya. Aktif. Jadi itu bengkel, terus Papa pindah ke balap sepeda, Pak. Ya mulai semakin besar, semakin besar goyangnya juga, semakin pohon tinggi, semakin besar goyangnya. Pasti Pak. Ada yang A, ada yang B, ada yang seperti kawan, ada yang bukan seperti kawan, ada yang seperti loyal tapi nggak loyal, ya kan? Isinya macam-macam. Udah banyak orang kerja di dalamnya banyak macam-macam, ya kan? Ya, ada pengkhianatan, ada segala macam. Ya kan, ada gangguan dari banyak luar. Cobaannya tuh Pak ya. Waduh, ya begitulah. Walaupun sempat jaya, tapi pada akhirnya juga banyak cobaan lah ya. Ya, tapi itu yang terbaik lah. Betul. Buat Papa itu yang terbaik lah. Betul. Ya bukti kan sekarang Papa setelah udah bengkel itu udah
tutup di sana, papa fokus di Batu Ceper kan sekarang papa comeback to the roots, Pak. Oh iya. Papa comeback ke Ya tapi kan untuk menetralisir perasaan, pikiran, hati. Iya. Ya, kekecewaan itu kan perlu waktu. Pasti sih. Dan semua kan kerugian itu bukan hanya material ya. Ada imaterial juga. Betul. Ya. Betul. Perasaan ya. Hati kita itu kan gak gampang sembuhnya. Karena luka itu tidak pernah sembuh, hanya berkurang sakitnya. Kalau ada orang bilang luka sembuh, nggak ada itu. Berkurang ya. Yang ada luka berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita bisa menetralisir perasaan kita, bisa menetralisir pikiran kita. Jadi sekitar kita itu kita nggak bisa tahu, nggak semua orang itu tidak seperti kelihatannya gitu. Tidak seperti yang kita pikir lah. Ya, itulah dunia begitu. Dunia begitu, ya kan? Interesting nih, papa kan akhirnya comeback ke Batu Ceper lagi. Papa ini kan ngalamin Batu Ceper, Pak, di zaman keemasan Batu Ceper, bro. Boleh nggak sih dibilang kayak gitu, Pak? Oh ya, kan? boleh. Di tahun berapa tuh, Pak? 85, Kira-kira? 86, 87. Itu udah rame di Batu Ceper, Pak. Wah itu semua di Batu Ceper tuh semua pedagang-pedagang tuh ujung ke ujung. Dari tahun 80-an ya? Ya mereka beli batu loh dulu, ujung ke ujung. Ya dulu Kobun Hau masih aktif, ada Kobunfa, ada Koyuyu, ada Haji Mukhtar, ada Sayuti, ya. Siapa lagi, Pak? Ini senior semua nih. Iya, ada Pak Rosidi tukang ikat perak tapi suka jual batu juga. Oke. Abaji, Pak? Ada Koma. Abaji? Oh iya, Abaji di situ. Semua nongkrong sana lah. Wow. Rame lah, sama Hotel Surya ya. Hotel Surya juga ya? Hotel Surya juga tempat nongkrong juga. Yang di mana Hotel Surya? Itu situ dekatnya Bun situ. Oh iya tahu. Ada pom bensin tuh. Iya. Itu Hotel Surya. Di pinggir jalan juga, Pak, di trotoar. Ya di hotelnya itu ada hotel tuh. Oke, di tahu. halaman hotelnya gitu. Oke. Seru ya, Papa masih junior tuh, Pak. Masih muda, masih junior ya kan. Masih junior, masih muda. Rame Dam. Artinya di situ aja bisa jual barang kok dulu. Dulu itu, Pak, kata orang-orang nih, orang balik dari Sri Lanka sebentar barang langsung habis, Pak. 3 hari habis. Jadi dulu gini. Dulu memang bayar tuh nggak sebanyak hari ini. Tapi supplier yang masukin barang juga tidak banyak seperti hari ini. Apa maksudnya gini, bukan nggak masuk seperti ini. Nggak banyak supplier yang main batu kan. Yang Pak? berangkat ke Sri Lanka itu juga berapa orang aja. Oke. Ya kan, raw bening juga dulu beda. Nggak banyak orang berangkat ya ke Sri Lanka, Pak ya. Banyak tapi artinya terukur. Cukup untuk supply market itu cukup. Jadi orang ke Sri Lanka itu pulang udah ada yang nungguin, Dam. Udah ada pedagang yang nungguin. Semua itu kan berubah sejak. Jadi gini, ketergantungan orang lokal kepada orang-orang yang keluar negeri itu sudah semakin berkurang. Apalagi hari ini ya dengan sosial media, dengan apa udah berkurang. Karena mereka bisa jual dan beli dan jual batu langsung, Pak. Langsung. Tanpa datang loh. Orang tanpa Indonesia kesana. sekarang bisa lewat apa namanya WA beli barang sama orang Sri Lanka, sama orang Thailand. Iya, itu terjadi. Iya, udah kayak gitu. Dulu banyak orang Indonesia main batu juga. Oh. Banyak juga. Banyak. Ada. Ada ya? Ada lah, banyak juga. Orang-orang Banjar gitu mungkin. Orang Banjar juga, kayak Pak Yudi almarhum Semarang, Haji Mukhtar dulu. Oh, itu orang Pak sini Rosidi, ya. Oke. Enggak, Sayuti ya, almarhum juga. Ya, Aang, semua enggak juga ada juga. Oke. Mungkin karena lingkungan Adam kali ya. Iya, enggak ada juga. Ya kan orang Pakistan memang dulu banyak sih yang berangkat keluar ya dulu, yang turunan Pakistan atau orang Pakistan. Iya, rata-rata kayak senior-senior yang tua-tua sekarang Adam kenal pasti dagang batu gitu, Pak. Iya, pada zamannya lah. Iya. Pada zamannya sih. Iya, pernah dagang batu gitu kan. Kalau disebutin tuh siapa ini itu kayak dagang batu semua nih. Iya. Kan kalau orang Kebanyakan lah. Kalau orang India kan identik, Pak, mungkin karpet lah, tekstil lah ya. Tekstil. Orang Pakistan apa, Pak? Ya kan batu. Enggak Pak. juga, ada yang Masa sport sih? juga. Oh, sport ya. Ada yang sport, ada juga sih. Ya kebetulan memang kita di dunia ini lingkungannya jadi kita tahunya itu aja. Iya. Ya kan? Enggak juga sebenarnya sih, enggak juga. Tapi kan semua itu seperti magnet ya, Dam. Ya kan? Betul. Seperti magnet gitu. Betul. Jadi kalau ada lingkungan sini mau nggak mau yang sekitarnya itu ya Ikut ya. ikut.
Buktinya kamu nggak dagang batu, Iya, Muhammad nggak dagang batu, betul. ya. Dan papa juga nggak terlalu arahkan kamu. Iya, kita ingat kan pesan papa dulu kan. Iya, Kamu udah nggak usah dagang batu, Iya. belajar aja, iya, sekolah aja. iya. Karena memang momen, situasi, kondisi perlu juga, gitu. Pasti perlu gimana, Pak? Jadi begini. Sebetulnya meskipun papa luar biasa cintanya sama batu, tapi batu ini bukan papa masuk di batu karena papa cinta dari awal. Betul nggak? Situasi yang membawa papa ke sini dan akhirnya papa merasa mendapat kehidupan di sini. Oke. Bukan mendapat kehidupan, mendapat satu jalan lah, mata pencaharian di sini. Dan semakin uang, semakin hasilnya itu terlihat bermanfaat buat kita, maka kita semakin menaruh hati dalam pekerjaan ini. Ngerti nggak? Kenapa? Karena pekerjaan ini telah memberi satu jalan untuk kita menafkahi diri kita dan keluarga kita. Memberikan kehidupan gitu ya. Iya. Ngerti nggak? Ini jalannya. Jadi ini pesan juga buat para penonton ini. Hargai pekerjaan kalian, cintai pekerjaan kalian, dalami pekerjaan kalian seperti kalian tuh. Karena apa? Ada di sini ada apa ya? Ada sesuatu yang kamu dapatkan dari pekerjaan ini gitu. Jadi kalau nggak dijaga pekerjaannya, nggak Hargai gitu ya, harus menghargai ya. Apa pekerjaan ini mau menghasilkan sesuatu yang baik buat kalian? Nggak bisa itu. Ya kalau mau berhasil ya harus jaga pekerjaan kalian, jaga nama baik, jaga kualitas bekerjanya dijaga, janji dijaga, kan gitu. Jadi kerja bukan sekedar kerja gitu Pak ya. Enggak, lebih dari itu ya. Bukan, memang semua orang bekerja untuk uang, betul, ya kan. Tapi jangan bekerja semata-mata karena uang. Ya. Uang itu akan datang sesuai dengan kualitas pekerjaan kalian. Bagaimana kalian bekerja itu yang kalian dapatkan. Adam jadi inget Pak, waktu Papa buka GRI di awal bareng-bareng kita, nggak pernah tuh Pak dalam 5 tahun pertama kita bahas soal profit Pak. Papa inget gak? Nggak pernah Pak. Oh ya, nggak pernah. Maksudnya nggak pernah kita bahas bahwa ini tujuannya buat profit bikin lab, enggak loh Pak. Ya, Adam nggak pernah inget itu Pak. Ya memang kita nggak bicarakan itu. Itu Ya, makanya Adam sekarang baru tersadar bahwa mungkin yang menjadikan kita sampai di level sekarang juga karena tujuan awalnya bukan semata-mata hanya karena uang gitu orientasinya Pak. Iya, maksud Pak gitu, semua kerja cari uang, iya. Betul. Tetapi hasil itu kan akumulasi daripada pekerjaan kita. Iya. Yang harus kita lakukan adalah bekerja dengan baik, Betul. bekerja dengan sungguh-sungguh, berintegritas, ya hasil yang berkualitas. Itu nanti semua datang Mengikuti sendiri. tuh nanti. Mengikuti sendiri. Tapi kalau kerja tujuannya cuman mau duit cepat, mau duit ini dapat, nggak bisa dah. Nggak bisa. Kalau nanti kita panik ya duitnya, ya kan? Iya. Panik main tabrak-tabrak, janganlah. Betul. Ini menarik nih Pak, Adam mau masuk ke satu topik yang menurut Adam menarik banget buat diulas Pak. Momen ketika Papa membuka GRI. Ini kenapa Adam mau bahas? Selain tentu kita akan bicara sejarah GRI dari versi Papa, tapi juga ada melihat gini Pak. Papa kan sebagai pemain batu, pedagang batu saat itu ya. Iya. Papa punya nama. Dengan Papa buka lab, Papa kan mempertaruhkan juga tuh Pak nama baik Papa. Pasti kan akan banyak orang di luar berpikir, Ayub buka lab, itu mah pasti nguntungin Ayub tuh labnya. Ada nggak sih Pak momen-momen itu Pak di awal-awal Papa buka GRI Pak? Oh iya, Papa ada dengar, Papa berusaha membuktikan bahwa Papa tidak termasuk dalam prasangka mereka. Bagaimana Papa membuktikan di awal-awal ya? Kalau sekarang sih udah nggak perlu dibuktikan lagi. Berapa banyak batu Papa yang kamu periksa? Harusnya kalau tempat lain bisa mungkin Alexandrit, Papa kamu nggak kasih Ya, Alexandrit. karena kan saat kita buka dulu Alexandrit kan kacau Pak di Indonesia kan. Enggak, tapi artinya Papa accept, Papa terima itu. Betul. Sebagai bagian daripada membangun GRI ini. Iya kan? Iya. Barang Papa Madagaskar udah berapa banyak? Ya memang harus Papa buktikan. Iya benar. Jadi gini ya. Begini Dam. Semakin kamu ingin berhasil, semakin kamu ingin sukses, harus semakin besar pengorbanannya. Jadi pengorbanan itu ada kualitasnya. Kalau mau bicara pengorbanan itu ada kualitasnya. Kalau kalian berkorban sedikit, maka kalian akan berhasil sedikit. Kalau kalian berkorban besar, kalian akan punya motivasi untuk mencapai yang besar. Gitu. Jadi hidup itu begitu. Iya. Jadi bukan kerja aja.
Sama keluarga juga begitu. Iya kan? Iya. Apapun begitu. Semua ada kualitas pengorbanan. Dan ya. Tapi kita harus berusaha menjadi yang terbaik dalam berkorban untuk sesama. Harus menjadi yang terbaik. Dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Itu juga harus diingat. Lakukan yang terbaik. Kalau nggak bisa ya udah, tapi lakukan, kalau bisa lakukan yang terbaik. Kalau sampai tidak seperti yang kita harapkan ya nggak apa-apa, tapi kamu sudah lakukan yang terbaik. Nggak perlu menjadi menjadi sempurna. Betul nggak? Iya, nggak bisa. Iya, tidak perlu sempurna, tapi jadilah yang baik. Ada film kemarin tuh bilang, sempurna itu musuhnya bagus katanya. Iya. Iya kan? Itu Blackberry kan? Film Blackberry kan? Iya kan? Iya. Papa setuju. Dari dulu Papa bilang sama kamu, Dam, nggak usah sempurna, jalan dulu. Betul. Perbaiki nanti. Papa kan man of action, Pak. Jadi emang Iya. action dulu kan. Jalan dulu. Apa yang kurang, perbaiki. Karena kalau nunggu sempurna nggak jalan-jalan, Pak. Nunggu sempurna itu kamu lari di tempat. Ya, sama kalau orang tanya, Adam, kalau zaman awal-awal kita terjun di lab, kita tahu, Pak, wah lab itu ternyata sesulit ini. Oh, iya. Mungkin kita nggak jadi buka, Pak, saat itu, Pak. Wah, takut. Tapi karena kita putuskan kita mesti aksi. Ya udah, Oh, iya. kan. Karena experience itu perlu 10.000 jam terbang. Betul. Malah mungkin lebih kali, Pak. Ya kan? minimal lah. Betul. 10.000. Ya, dan perjalanan jauh itu harus dimulai dari langkah pertama, Dam. Jauh, makanya jalan sekarang. Banyak orang bilang ini jauh, ini susah. Ya kalau gampang semua orang ngerjain. Ya kan? Susah itu bukan hambatan kita untuk melangkah. Susah itu artinya kita suruh cepat melangkah. Supaya tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Iya. Gitu. Ceritain bahwa kenapa Pak buka GRI awal. Ini tadi kan udah filosofinya, tapi kan ceritanya kenapa buka lab, Pak? Kenapa memutuskan buka lab? Itu Oke. Jadi gini, dulu itu Papa beli tempat ini jauh sebelum buka GRI. iya. Waktu itu kamu masih sekolah, ya kan? Saya SMA ada. SMA. Ya begini, satu memang lab di Indonesia masih kurang gitu. Ya kan? Cuman kurang. Dan kita market perlu ada pilihan-pilihan. Ya kan, Papa juga heran kenapa market yang begini besar Indonesia dengan penduduk 260 juta lebih, dengan pencinta batu yang sangat luar biasa banyak, artinya butuh ada beberapa lab menjadi pilihan gitu. Dan Papa memang bercita-cita ingin punya lab yang punya standar, ya standar dan bisa dijangkau. Makanya kita bikin ID card ya. Iya. Kita bikin ID card. Ya, supaya tiap batu mendapat penghargaannya, mendapat ada nilainya gitu ya. ID card zaman itu berapa kita pertama? 100.000, Pak. Ya, dengan foto, Pelopor dengan juga. barcode, ya. Itu belum dengan promo ya, barcode. belum promo. Iya, Promo dengan lagi. barcode, ya kan. Ya, Papa pengen menyenangkan lah ya, memberi sesuatu kepada market ini karena Papa merasa memang berhutang budi sama perbatuan ini. Ya, Papa merasa berhutang budi gitu. Hutang budi kan bukan cuma kepada sosok manusia ya. Iya. Kepada satu bidang, satu hal yang membawa kita ke jalan yang baik, itu juga bisa dibilang boleh bilang kita hutang budi. Benar. Ya kan, Papa melihat bahwa Papa harus memberikan sesuatu Iya. untuk bidang ini gitu. Itu Papa brilian sih, Papa bikin ID card. Dulu kan adanya memo kan, kertas, terus Papa punya ide bikin bentuknya ID card itu. Iya dong, harus bikin dong. Dan sampai sekarang kan satu Indonesia ya ID card tuh trending gitu kan, memo, walaupun orang sebut memo ya, tapi tren gitu, jadi tren gitu loh. Iya, tapi Untuk kan card gitu. bagus dong buat kita. Kita Iya, memberikan bener. sesuatu, orang lain bisa meniru kita. Betul. Meniru bagus, nggak apa-apa, yang baik. Iya. Yang penting jangan malsu ID card kita, nah, ya kan? Jangan malsu sertifikat kita, ya kan? Ini banyak kan ini. Ntar saya laporin aja lama-lama, betul nggak? Iya kan? Udah tahu nih berapa orang nih, Papa udah tahu nih. Lu pegang nama-namanya Udah kan. tahu nih, tinggal action aja nih. Iya. Ya kan? Kalau ada yang dipalsu, tolong laporin sama Papa. Papa akan laporkan. Yang penting jadi saksi mau. Betul. Ya kan? Ini masalahnya kan yang dirugikan nggak jadi rugi, jadi nggak jadi. Iya, benar. Ayo kita bantu. Nah sekarang modusnya ada lagi tuh, Pak. Sertifikatnya pakai data asli, Iya. batunya ditukar, batu Baru itu. bodong. Jadi yang
para konsumen sebaiknya kalau agak ragu bawa ke Gary, ya kan? Dicek ya. Dicek kan nggak mahal juga. Dicek cuma berapa sekarang ya? Iya, iya. Tidak semahal ID card lah. Untuk mericek batu dan sertifikatnya memang sesuai. Ya, jadi tolong nih teman-teman ya mungkin yang lihat ini udah berhenti lah malsu-malsu begitu ya. Ya mendingan kerja yang benar, cari duit yang benar, jaga nama baik, ya jangan merusak perdagangan permata ini. Nanti membuat kapok para kolektor, para yang hobi kan kesian. Para end user gitu ya. End user. Jadi tolonglah nggak usah malsu-malsu. Kita tahu kok siapa itu semua. Udah tahu nama-namanya, saya udah tahu semuanya. Anda. Kenapa? Enggak, itu kamera nunjuk aja. Nah. Ini kamera apa? Nah, ini kamera juga. Iya, kamera apa ini nih, Pak? Oh iya. Jadi nggak usah ya. Ada nama-nama itu saya udah tahu kok. Kemana siapa aja saya tahu udah. Jadi nggak usah bilang saya nggak tahu. Saya tahu kok. Oke. Ya. Stay di mana? Nomor HP-nya berapa? Sumbernya di mana? Saya udah tahu. Ya kan? Sebentar kok ngecek itu. Kenapa Papa akhirnya nyokalin anak Papa jadi gemologis? Kenapa nggak Papa ajarin Adam dagang batu gitu kan? Iya, begini sebetulnya agak lumayan. Soalnya kan nggak sekolahin anak kan itu mahal, Pak. Bapak sekolahnya keluar duit, Papa nggak murah gitu. Adam saat itu belum tahu gitu. Ternyata itu pengorbanan luar biasa. Sekarang Adam udah tahu itu. Iya, jadi gini Dam, Papa kan bukan orang sekolahan. Ya, Papa bukan orang sekolahan. Di Batu ini otodidak, belajarnya otodidak. Ya, banyak ngeliat orang, gosok, lihat apa. Ya, Papa pengen anak-anak Papa itu punya keilmuan gitu di perbatuan, gitu kan. Iya. Artinya kamu harus lebih baik dari Papa gitu dalam keilmuan ini. Ya, kamu sempat tanya Papa kan waktu itu kalau nanti ternyata Adam nggak suka gimana. Iya. Pak bilang kalau nggak suka ya nggak usah diterusin. Ya, kamu bilang tadi rugi ya nggak apa-apa udah itu resiko. Orang tua resiko begitu. Masukkan anak yang nggak mau ya udah. Ya kan itu bagian dari ya kewajiban Papa. Untung gua nurut. Ya itu. Ya kan sekarang kan kita untung nurut, Pak. Ya. Kalau dulu mau maksain kan yang kita mau ini itu. Ya kebanyakan anak itu gitu Dam. Taunya diuntung tuh nanti. Betul. Nanti belakangan baru tahu. Anak itu taunya nanti. Oh iya ini maksudnya baik. Nggak ada lah orang tua maksudnya jahat sama anak. Yeah. Semua orang tua itu pasti maksudnya baik. Kadang-kadang itu ada cara orang tua yang tidak bisa diterima sama anak. Cara menerima anak ini belum bisa memahami orang tua. Atau orang tuanya belum memahami cara menyampaikan ke anak. Tapi Papa yakin tidak ada orang tua yang berniat atau bertujuan buruk buat anak. Nggak ada. Kalau ada 1, 2 itu kayaknya manusia aneh itu. Ya kan? Manusia aneh itu. Manusia aneh itu. Ya beruntung lah, alhamdulillah. Ya kan beruntung gitu punya orang tua kayak Papa support anaknya sekolahin. Tapi kadang-kadang Adam juga ini Pak ngelihat suka kagum juga sama anak-anak yang mencari jalannya sendiri gitu. Itu luar biasa. Ya kan itu luar biasa. Anak-anak yang seperti itu. Makanya Papa sering ngomong sama anak muda, ngasih semangat, ngasih motivasi, bukan apa. Papa nggak ada ruginya juga ngomong begitu, ngajarin mereka yang baik kan. Papa kan dituakan Pak. Ya lebih tua emang umurnya. Pak Bos gitu. Aduh. Kopi dulu Pak, seruput dulu Pak. Apa? Udah nih. Nah, bicara lagi soal Gary Pak. Oke. Kita itu baru buka Diamond 12 tahun Pak setelah ada Gary batu doang gitu kan, fokus di batu. Ada nanya ke Adam gitu. Kenapa kok baru buka setelah 12 tahun? Coba mungkin Papa mau jelaskan juga. Oke, sebetulnya memang kita dulu menunggu waktu dan momen yang tepat setelah pematangan GRI dalam perbatuan, dalam gemstone, ya kan. Emang kita tunggu itu. Cuman waktu itu memang belakangan terakhir sebelum kita buka Diamond itu memang ada beberapa teman-teman yang dorong Papa untuk buka Diamond. Oke. Papa berusaha jelasin, kita buka Diamond tidak semudah itu. Kita perlu evaluasi, peralatannya juga perlu yang tambahan yang banyak, cost-nya juga tidak sedikit, ya.
Dan dengan pertimbangan matang diskusi-diskusi kita, maka kita menganggap perlunya buka diamond setelah lapse ground atau CVD itu merebak. Itu dasarnya kita tuh. Ya kan? Dasarnya itu bahwa kita kayaknya udah harus buka lap diamond karena banyaknya CVD atau lapse ground yang merebak. Yang digunakan sebagai dasar untuk menipu ya. Untuk menipu. Kan ada juga Pak market lap ground yang saat ini, market lap ground yang benar. Oh iya, sebagai lapse ground, sebagai CVD no problem. No problem. Ya. Nah, itu yang mendorong kita akhirnya mempercepat proses, yang mempercepat ya Bahkan setahun. kita tuh sebelum Covid udah sempat mau buka tuh. Ya, terus kayak kita Nggak jadi kan, akhirnya kita pending kan, ketunda kan. Nah, akhirnya dalam ada setahun ya kita persiapkan dengan program-program segala macam. Kita siapkan setahun. Ya cuman memang kita di Diamond belum dapat feedback yang belum dapat yang seperti yang harapan kita. Iya kan. Iya. Tapi itu nggak apa-apa. Wajar sih Pak. GRI juga waktu pertama buka seperti itu. Iya, ada inget banget dulu. Iya kan. Dan memang situasi Diamond lagi nggak seperti dulu Dam. Betul. Lagi drop ya, dan kebanyakan batu yang masuk Indonesia almost itu udah ada GIA-nya. Betul. Jadi kebanyakan orang recheck aja. Orang recheck. GIA ini betul nggak dengan diamondnya? Iya. Itu. Ya semua ada waktu, ada proses, ada perjuangan. Tapi niat kita untuk market bahwa kita harus ada untuk itu sudah kita kerjakan. Iya. Ya kan? Kita udah buka, udah ready kita ini. Sudah kan? ready, nggak ada masalah. Iya. Nanti waktu juga, ya kan? Dulu waktu batu juga sama seperti itu. Iya. Kita perlu 12-13 tahun. Betul. Untuk sampai hari ini. Diamond kita baru buka sebentar. Masih panjang Pak perjalanannya. Masih panjang. Dan perlu waktu orang yakin sama kita. Memang itulah, itu namanya lab ya seperti itu. Iya. Dulu juga waktu kita buka lab batu juga orang kan gimana kita buktikan kan. By time kita buktikan pelan-pelan, ya kan? Iya, apalagi belum tuduhan kalau Pak Ayub begini, iya. Pak Ayub begini. Tapi itu apa? Wah ini batu Pak Ayub nih hasilnya pasti bagus. Dia nggak tahu, ya kan? Mereka nggak tahu perdebatan Papa sama anak-anaknya. Dia kan dalam soal batu. Kalau kita punya argumen ini kita akan pertahankan gitu. Ya, belum batunya Pak Upi, batu mana bisa? Harus begitu. Ada ngomong kan ada kemarin ada yang ngomong madam. Iya adalah omongan-omongan. Kalau GRI keluarga-keluarga dibagusin. Ada yang bilang gini Pak, gue pastiin orang yang ngomong sama lo itu bikin aja kagak sama kita. Pertama, kedua kenal kita enggak. Karena kalau dia kenal, justru dia tahu ada Muhammad malah kayak lebih ketat sama keluarga sendiri. Aduh, ya. Ini ini bokap sendiri nggak mungkin bohong dia. Bapak bisa, Papa tahu itu gitu bahwa kita lebih ketat itu benar. Ada yang ngerasa sama, ada yang ngerasa seperti itu. Oh iya. Karena bukan apa, kalau keluarga sendiri itu kita jadi punya, isu jadi buruk. Satu itu kita punya beban juga Pak, ya kan? Oh iya Bapak, yang kita juga jadi beban di luaran. Tapi kita udah lewati lah itu. Itu lewatin sih. Udah lewati. Itu udah selesai itu. Itu 2-3 tahun pertama itu. Iya. 2-3 tahun pertama. Tapi ya Papa buktikan kan barang-barang banyak kan. Banyak lah. Yang GRI moderate di sertifikat lain, lab lain, Papa nggak sebut namanya lah. Keluarin signifikan. Papa punya moderate itu di GRI. Keluarnya apa lab lain? Pernah dibawa ke Bangkok. Iya. Insignifikan. Aja, jauh banget. Apa-apa sih. Nggak usah. Oke. Nggak usah, Papa nggak mau. Insignifikan. Jadi gimana ya? Nah ini menarik nih Pak. Kita bicara soal lab Indonesia dan lab di luar negeri, ya kan? Menurut kan kadang-kadang orang suka bilang ini di GRS hasilnya begini, ini di sini begini, ini di GRI hasilnya begini, atau di lab lain Indonesia hasil begini. Menurut Papa emang sejauh itu ya Pak lab Indonesia dan lab luar? Menurut Papa kan pengalaman banyak bikin batu di lab luar. Papa sedikit banyak tahu lah standar mereka dan standar di Indonesia seperti apa. Maksudnya sejauh apanya nih? Misalnya hasilnya, misalnya kalau warna, apakah lab luar pasti lebih benar? Apakah treatment oil lab luar pasti benar? Apakah origin lab luar pasti lebih benar gitu Pak? Menurut Papa dari kacamata Papa sebagai pedagang, bukan sebagai pemilik lab. Enggak, tergantung kalian di Indonesianya membangun labnya seperti apa. Kalau kalian di Indonesianya labnya itu mengikuti standar yang benar, Papa rasa nggak akan jauh beda. Betul nggak? Perbedaan-perbedaan tuh sering terjadi di lab-lab ini ya. Misalnya soal warna lah. Iya. Ya terutama mungkin di paparaca. Betul nggak? Karena paparaca itu bukan alat yang bicara, mata yang bicara. Betul nggak? Ya, mata yang bicara. Kayak Alexandrit juga ya. Buat kita kan
Yang penting ada hijaunya. Berapa persen tapi ada hijaunya. Basic colornya harus ada hijau. Perubahannya harus ada perubahan. Iya. Soal persentase perubahannya itu berapa persen itu kan market harganya, bukan lab gitu. Betul. Lab hanya membicarakan soal Perubahannya. basic color dari green to apa gitu. Kadang greennya ada brownish sedikit ya nggak ada masalah, tapi basic greennya kalau standar GRI kan ada. Betul. Sama ada perubahannya warna. Kayak gitu. Nah kalau bicara lab di luar sama Indonesia, selama kita mengikuti pola dan standar yang benar dalam pemeriksaan batu, paparaznya nggak jauh beda ya. Kalau kita bicara low temperature low heat gitu ya. Low heat itu ya itu bukan fenomena, itu kegagalan, bukan kegagalan ya, ketidaktahuan atau belum ditemukan teknik untuk meriksa kan. Menganalisanya. Ya mau sertifikat dunia, Goblin kayak semua sempat salah semua itu. Betul. Ya. Bukan saat itu nggak salah. Iya, saat itu nggak salah. Sama kayak basaltik juga. Jadi satu masalah juga. Yang hit jadi no hit, no hit jadi hit. Iya. Itu Tantangan baru, Pak. itu fenomena itu terjadi di beberapa negara di luar. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi itu bukan kebodohan, bukan ketidaktahuan, memang sebegitu pengetahuannya. Iya, iya. Ini kan kita bicara safir nih, Pak. Papa tuh kan juga menemukan tambang safir di Indonesia. Ya. Coba ceritain dong, Pak, cerita soal tambang safir di Indonesia itu, boleh nggak? Jam 11-12 tuh kita pakai sarung nyamar kan. Ya orang-orang Birma begitu deh, model-model kita kan mirip-mirip juga. Iya benar. Ya berangkat sana. Jadi ada intel berumur kita, intel sono nih. Itu waktu belum terbuka kayak sekarang, udah Birma ada ngeri. Iya, iya. Wah, Aslam nih, agen Papa bilang nih kita lagi Padahal ada agentnya tuh, Pak ya. Ya, iya tapi ini kita lagi diuber nih mau ditangkap.